Kali ini kita kembali membahas anime dengan karakter utama overpower. Beberapa karakter anime dalam video ini memiliki kekuatan yang bisa membuat orang lain terkejut karena kekuatannya. Berikut adalah pembahasannya. Rei Kezan. Pada suatu ketika sebuah komet melintasi suatu desa, dan di waktu yang sama telah terlahir seorang anak bernama Oriku yang diberkati banyak keberuntungan. 12 tahun kemudian Oriku telah menjadi anak remaja yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Dengan bermodalkan keberanian, dia mendatangi suatu kota untuk mengikuti turnamen yang diadakan oleh klan Reiken. Suatu turnamen yang diadakan untuk menemukan murid paling berbakat pada era tersebut. Oriku berhasil melewati ujian pertama, dan keberuntungannya telah membuat dia mendapatkan banyak poin pada saat ujian tersebut. Sejak ujian dimulai, dia telah menarik perhatian peserta lain, dan para tetua memperlakukan dia sebagai anak istimewa. Pada suatu ketika, dia didatangi oleh salah satu tetua bernama Obu, lalu menjadikan dia sebagai muridnya. Obu mengajarkan dia berbagai macam teknik yang dikembangkan oleh dirinya sendiri, tapi dia tidak merasa puas karena orang yang menjadi gurunya itu memiliki kelakuan buruk, sehingga telah menyia-nyiakan waktu yang dia miliki. Oleh karena itu, dia sering belajar mandiri dan diajarkan oleh orang lain yang peduli kepadanya. Meskipun tujuan dia masih belum diketahui, tapi dia telah bertekad akan meraih tingkat yang lebih jauh tinggi dari temannya dengan memanfaatkan keberuntungan dan kemampuan istimewa yang dia miliki. Be the beginning. Di wilayah terpencil telah terjadi kasus pembunuhan berantai, di mana korbannya merupakan seorang psikopat yang telah melakukan berbagai kejahatan. Untuk menyelesaikan kasus ini, pihak kepolisian kemudian memanggil detektif berbakat yang selalu berhasil memecahkan berbagai macam kasus rumit. Karakter utama dalam anime ini bernama Koku. Dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi makhluk bersayap hitam. Kemampuan itu dia gunakan untuk memberantas kejahatan dengan cara membunuh satu persatu penjahat yang sedang menjalankan aksi kriminal di depan matanya sendiri. Oleh karena itu, banyak dari komplotan penjahat yang rekannya telah dia kalahkan memiliki dendam terhadapnya. Pada suatu malam, seseorang melakukan tindakan kriminal untuk memancing dia keluar. Koku menjadi sasaran utama seorang penjahat yang terobsesi dengannya. Karena kekuatan dia berada di level yang berbeda, dengan mudahnya dia mengalahkan penjahat tersebut. Setelah kejadian itu, seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus ini pun menyadari keberadaannya dan mulai menjalankan berbagai langkah untuk menemukannya. Sedangkan Koku tidak memperdulikan hal itu dan berencana akan terus memberantas kejahatan dengan caranya sendiri. Seven Night Revolution berlatar pada abad pertengahan, di mana sedang terjadi kekacauan karena serangan dari para monster. Nemo adalah kandidat murid baru di akademi khusus yang sebagian siswanya memiliki kekuatan Grand Seed, suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk bertarung melawan monster. Di suatu desa, dia diselamatkan oleh perempuan bernama Varia dari sekumpulan monster yang mengincarnya. Varia mengatakan bahwa dirinya adalah pimpinan dari 7 kesatria di akademi Grand Seed yang memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan. Setelah berhasil mengalahkan monster di desa tersebut, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya menuju akademi dengan menaiki kereta. Namun pada malam hari, seekor monster menyerang kereta yang mereka tumpangi. Varia kewalahan ketika melawannya, tapi dia terus berjuang sendirian dan menyuruh Nemo untuk pergi meninggalkannya. Nemo yang terus-terusan dilindungi oleh perempuan itu pun tidak ingin meninggalkannya. Di saat-saat terakhir, dia berhasil melakukan kontrak dan membangkitkan kekuatannya. Berkat dia, mereka bisa mengalahkan monster itu dan berhasil tiba di akademi Grand Seed dengan selamat. Seisen Cerberus, seekor naga iblis telah menyebabkan banyak bencana di suatu negeri dan telah menjadi sosok paling ditakuti oleh ketiga negeri di benua tersebut. Untuk mengakhiri kekacauan yang disebabkan oleh naga itu, pada suatu ketika diadakan ritual penyegelan. Namun ketika ritual tengah dilakukan, pimpinan mereka terkena serangan fatal, sehingga menyebabkan proses ritual berujung kegagalan. Hiro adalah salah satu anak yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Kini dia menjadi seorang pendekar pedang pengembara yang mempelajari ilmu pedang untuk melakukan balas dendam terhadap naga yang telah membawa kematian kepada orang tuanya. Untuk mewujudkan keinginannya itu, hari demi hari telah dia lalui untuk berlatih bersama dengan gurunya. Tapi kemampuan berpedang dia saat ini masih belum seberapa. Bisa dibilang dia adalah orang lemah yang sama sekali tidak berbakat. Akan tetapi dia memiliki jantung yang terhubung dengan naga iblis, sehingga ketika bertemu dengan naga tersebut, terjadi suatu hal yang tidak terduga. Untuk bisa mengalahkan naga iblis, dia membutuhkan kekuatan dari benda yang disebut sebagai harta penyegel. Salah satu cara untuk mendapatkan benda tersebut yaitu dia harus pergi berpetualang dan mempersiapkan semuanya dengan matang.
100 berlatar di dunia di mana sedang terjadi kekacauan karena serangan dari monster yang disebut sebagai Savage. Berawal ketika seorang anak bernama Kisaragi Hayato terlibat dalam serangan Savage yang menyebabkan temannya terluka parah. Hayato yang kini sudah remaja menjadi murid baru di Akademi Mengapung yang disebut sebagai Little Garden. Di hari pertamanya masuk, dia disambut oleh beberapa siswi di sana. Dia menjadi pusat perhatian karena dinilai sebagai seseorang yang memiliki tingkat keserasian 100 paling tinggi. 100 adalah satu-satunya senjata yang efektif digunakan untuk melawan monster, namun tidak semua orang bisa menggunakannya. Hanya manusia yang bereaksi terhadap batu variabel saja yang bisa menggunakannya. Ketika upacara penerimaan murid baru tengah dilaksanakan, terdapat 2 orang siswi yang terlambat karena pergi ke bandara untuk menjemput Kisaragi. Ketua OSIS tidak memaafkan hal tersebut, dan kedua siswa itu diperintahkan untuk keluar dari Little Garden. Hayato yang merasa keberatan kemudian ditantang oleh ketua OSIS, dan terpaksa dia menerima tantangannya. Setelah kejadian itu, dia mulai mendapatkan 100 miliknya sendiri, dan mulai menggunakannya untuk berduel dengan orang terkuat di Little Garden. Lord of Vermilion. Pertempuran mematikan tidak dapat dihindari. Semua orang menggunakan kekuatan mereka untuk bertarung satu sama lain. Berawal ketika terjadi kehancuran di suatu wilayah perkotaan. Semua orang mendengar suara aneh secara bersamaan, dan seluruh kota diselimuti oleh kabut merah. Kejadian itu membuat semua orang tidak sadarkan diri selama berminggu-minggu. Bahkan ada juga orang yang pingsan lebih lama dari itu. Kamina Chihiro adalah orang terakhir yang bangkit setelah tidak sadarkan diri selama 5 bulan. Ketika bangun, dia dikejutkan dengan suasana kota yang begitu berbeda. Tanaman raksasa telah tumbuh menghancurkan bangunan, dan seluruh kota diselimuti oleh kabut merah, sehingga semua orang terisolasi dari tempat tersebut dan tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Setelah diperbolehkan pulang, Chihiro dengan temannya kemudian berhadapan dengan orang misterius yang bisa mengeluarkan suara keras dengan tangannya. Tidak lama setelah itu, muncul makhluk raksasa aneh yang kemudian menyerangnya dengan menggunakan pedang besar. Saat itu, Chihiro dengan sengaja membiarkan dirinya terkena serangan, lalu kekuatan misterius tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Sirius the Jaeger. Pada tahun 1930, vampir telah tersebar di seluruh dunia dan telah menjadi ancaman bagi semua orang karena jumlah korban terus meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini, terbentuklah suatu kelompok pembasmi vampir yang beranggotakan orang-orang berpengalaman yang diberi nama Jaeger. Yuli adalah anggota Jaeger paling berbakat. Dia memiliki masa lalu kelam, di mana dia adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari serangan vampir di desa asalnya. Dia memiliki kemampuan untuk mencium bau vampir yang berada di sekitarnya. Dengan menggunakan kekuatan yang diberikan oleh darah manusia serigala, dia bekerjasama dengan timnya untuk membantu memberantas kelompok vampir di berbagai tempat. Meskipun dengan dalih membantu polisi, Jaeger sebenarnya melawan vampir untuk memperebutkan tabut Sirius. Yuli dan teman-temannya harus menemukan artefak tersebut sebelum para vampir dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan destruktif mereka. Fairy Gone. Di era peperangan telah terjadi hal tidak terduga berkat kehadiran peri yang menjadi senjata terkuat ketika berperang. Setiap tentara yang memiliki kekuatan ini disebut sebagai prajurit peri. Setelah peperangan berakhir, prajurit peri tidak lagi memiliki tempat. Beberapa orang dari mereka mulai bekerja untuk pemerintah. Bahkan ada juga yang melanjutkan hidupnya dengan menjadi teroris. Selain itu, jika ada seorang yang sengaja memiliki kekuatan peri, maka keberadaannya dianggap ilegal. Pada suatu ketika, seorang perempuan terlibat dalam suatu masalah yang terjadi di tempat pelelangan. Saat itu terjadi pencurian yang dilakukan oleh pengguna peri yang ternyata merupakan teman masa kecilnya. Sebagai mantan prajurit peri, seorang pria bernama Free kemudian melawannya dan menggunakan kekuatan peri yang sudah lama tidak dia gunakan. Saat pertarungan berlangsung, salah satu serangan mereka mengenai wadah peri berkualitas tinggi, lalu menyebabkan peri primordial di dalamnya terlepas, lalu menyatu dengan tubuh perempuan tersebut. Setelah kejadian tersebut, dia pun diberikan 2 pilihan, ditangkap oleh Free atau bekerja di bawah pihak pemerintah. Owari no Seraph berawal ketika sebuah virus menyebar dan menginfeksi semua manusia yang berusia di atas 13 tahun. Akibatnya umat manusia di dunia hampir mengalami kepunahan, dan yang tersisa hanyalah anak-anak berusia di bawah 13 tahun saja. Di waktu yang sama, sekelompok vampir mulai menunjukkan diri mereka dengan menculik setiap anak untuk memanfaatkan darah mereka. Para vampir mengklaim bahwa telah menaklukkan dunia dan akan menjadi pelindung baru bagi manusia, dengan syarat harus dibayar dengan menyumbangkan darah kepada para vampir. Pada suatu hari, Yuichi
Yuichiro dan teman-temannya berencana untuk melarikan diri dari para vampir. Namun rencana tersebut gagal dan mengakibatkan kematian pada anak-anak tersebut. Yuichiro menjadi satu-satunya anak yang berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu dia diselamatkan oleh anggota pasukan pemburu vampir, sebuah unit pemusnah vampir milik Kekaisaran Iblis. 4 tahun kemudian Yuichiro mendedikasikan hidupnya untuk membasmi vampir dan balas dendam terhadap mereka yang telah membunuh keluarganya. Sousei no Onmyoji bercerita tentang seorang pelajar bernama Enmado Rokuro. Dia disebut sebagai Onmyoji terkuat karena memiliki kekuatan untuk melawan Kage di tingkat yang berbeda. Akan tetapi karena suatu alasan, dia tidak ingin lagi menjadi Onmyoji. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menembak perempuan yang dia temui dan ditolak mentah-mentah oleh mereka. Pada suatu hari, seorang perempuan bernama Benio mendapat panggilan karena telah terpilih sebagai Onmyoji berbakat. Dia bertemu dengan Rokuro setelah berhasil mengalahkan Kagare di dalam Maguno atau alam paralel yang dipenuhi oleh monster yang dikenal sebagai Kagare. Perempuan itu jatuh dari ketinggian dan menimpa Rokuro yang sedang berada di dekat sungai. Pertemuan mereka membuat keduanya terlibat dalam pertarungan melawan Kagare. Benio menyeret Rokuro ke dalam alam paralel untuk menyelamatkan seorang anak yang diculik oleh Kagare. Pada awalnya Benio mampu mengalahkan sekumpulan monster sendirian. Namun ketika monster berukuran besar muncul, dia kehabisan jimat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dari sinilah Rokuro mulai memperlihatkan kemampuannya. Benio terkejut karena dia bisa mengalahkan Kagare berukuran besar hanya dengan satu pukulan saja.